Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Islam Ulil Albab kelas H yang diampu oleh Bapak Subhi Mas Mahoni Harimurti akan mempresentasikan materi sejarah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, awal mula perpecahan dalam Islam. Kelompok 4 ada nama-nama ini. Yang pertama saya sendiri Muhammad Ilyas Amalianto, kemudian ada Muhammad Sultan Darujati, Muhammad Ivander Ramusta, Muhammad Hasan Albana, Muhammad Torik Rohman, Muhammad Rizky Alayubi, Najwa Mautia Rahma, Muhammad Torik Izzuddin, Putri Wara Wulandari, Muhammad Ilman Musyafa, Muhammad Rafiq Wildan, Muhammad Ali Zidan Afeda, Muhammad Naufal Hilmi, dan yang terakhir Muhammad Anuf Yusuf Fauzan. Dalam presentasi ini ada beberapa bagian yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagian kisah Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Kemudian bagaimana pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya adalah konflik pada masa kekhalifahan Ali. Berikutnya adalah perang Siffin. Dan selanjutnya adalah wafatnya Ali dan akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke, baik. Lanjut masuk ke kisah hidup Ali. Jadi kisah hidup Ali bin Abi Thalib ini diawali dari perkawinan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf dengan Fatimah binti Asyad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini merupakan pertama kali terjadinya antara sesama keluarga Hashim. Nah, dari pasangan inilah kemudian lahir seorang anak laki-laki yang oleh ibunya ketika lahir diberi nama Haidarah, yang berarti singa, dan juga Asad, yang juga berarti singa. Tetapi Abu Thalib memberikan nama Ali, yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Dan begitulah nama itu dikenal, yang mempunyai arti sesuai dengan sifat-sifatnya. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, tempatnya di Ka'bah, Masjidil Haram, di kota kelahiran Bani Hashim, pada tanggal Jumat Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Lanjut, semenjak bayi, beliau sudah diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi juga dulu diasuh oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib. Dan begitu juga pertama kalinya hatinya terbuka, Ali bin Abi Thalib hanya mengenal cahaya Islam. Dan saat itu beliau berusia 10 tahun. Di saat masa remajanya beliau banyak menghabiskan untuk belajar bersama Rasulullah. Sehingga Ali dapat tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan bijak. Kemudian Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dan juga selain nama yang banyak diketahui umat Islam itu Ali, beliau juga memiliki nama lain yang patut kita ketahui. Salah satunya yaitu Abu Turab. Abu sendiri dalam bahasa Arab itu berarti bapak, dan Turab berarti tanah. Lanjut, masuk ke bab diangkatnya Ali sebagai khalifah. Beliau adalah keluarga serta sahabat Nabi yang sedari awal telah dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan umat Muslim. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib lah yang diangkat sebagai pemimpin selanjutnya. Beliau merupakan khalifah keempat umat Muslim. Tetapi pengangkatan ini tidak berjalan seperti biasa saja. Setelah khalifah sebelumnya wafat, keadaan umat Islam menjadi kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaitkan sebagai khalifah. Di dalam suasana kacau ini pun, Ali pun dibayat. Dan peristiwa ini berlangsung pada tanggal 25 Zulhijjah
35 di Masjid Madinah. Lanjut, di masa pemerintahan akan dijelaskan oleh Mas Invander. Silakan. Baik, jadi di masa pemerintahan ini, jadi di awal masa pemerintahan Ali itu sangat penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadirkan Utsman kepada para penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Nah, Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Kemudian di masa pemerintahan Ali ini, pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya ada datang dari Talhah, Zubair, dan Aisyah. Kemudian mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Nah, mereka minta agar ada pembalasan. Jadi Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Nah, mungkin ini lagi sekali di next. Oke. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau fokus untuk menyelesaikan segala kekacauan pada pemerintahan sebelumnya. Nah, berbagai upaya dilakukan oleh beliau untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti salah satunya pengaturan keuangan negara atau Baitul Ma'al. Nah, di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, nah, ia membenahi sistem administrasi Baitul Ma'al. Nah, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semua berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada pembangunan dan perbaikan tata kota. Di era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terdapat usaha positif yang dilaksanakan, terutama masalah tata kota, keputusan menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan politik hanya akan menyebabkan kota Madinah kehilangan sifat-sifat yang telah dibangun Rasulullah sejak awal. Kemudian yang ketiga ada zakat, jizyah, dan pajak. Nah, selama pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib juga menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. Ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, dan memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Yang selanjutnya. Hasan? Selanjutnya, kronologi atau penyebab dari konflik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mewarisi konflik yang justru semakin runcing di masa Ali dari masa Utsman bin Affan. Kemudian ada kronologinya. Yang pertama, kelompok yang melakukan demonstrasi Khalifah Utsman bin Affan ikut membaiat Ali bin Abi Thalib, termasuk orang yang membunuh Utsman bin Affan dan provokator demonstrasi. Mereka yang memiliki tanggung jawab atas kericuhan tersebut dan kekacauan tersebut. Oleh sebab itu, keikutsertaan mereka dalam pemilihan khalifah menyebabkan terjadinya kekacauan dan perpecahan. Pada saat yang sama, para sahabat Nabi yang kelas senior juga ikut dalam proses pembaiatan. Tujuan dari pembaiatan ini agar para pemberontak yang telah membunuh Utsman dapat ditangkap dan bertanggung jawab. Namun kondisinya tidak memungkinkan sehingga para demonstran Utsman pun ikut dalam membaiat Sayyidina Ali. Sehingga terpecahlah menjadi dua kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah sikap netral dari para sahabat yang senior dalam membaiat kepada Ali. Pada awalnya tujuannya untuk memberikan niat yang baik dan mencegah timbulnya fitnah. Namun pada kenyataannya hal tersebut mengakibatkan fitnah yang baru. Para sahabat Nabi
adalah tokoh yang paling berpengaruh, menjadi panutan sebagian besar umat Islam. Ribuan orang menaruh kepercayaan kepada para tokoh senior tersebut. Karena itu, sikap netral yang diberikan pada tokoh senior dan misalkan diri dari Ali telah menimbulkan keraguan di hati orang banyak pada saat umat harus bersatu dan membantu memulihkan suasana bersama Ali untuk mengembalikan kedamaian dan keamanan. Namun hal itu tidak terjadi. Next. Kemudian yang ketiga, munculnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan oleh kelompok Aisyah, Talhah, dan Zubair di satu sisi dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan di pihak lain. Tuntutan ini bukanlah hal yang sepele atau yang dianggap mudah, sebab bagi kelompok ini menuntut keadilan kepada pemerintah Ali dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena kondisi Ali yang tidak mendukung untuk mengamini tuntutan tersebut, maka terjadilah konflik yang menyulut antar kelompok. Seperti kelompok pemerintah Ali yang dilawan oleh kelompok Aisyah dan Zubair. Kemudian perlawanan Muawiyah terhadap Sayyidina Ali. Karena masing-masing kelompok tersebut memiliki pengikut yang setia, pengaruh dan dana, maka mereka pun berani berperang melawan pemerintahan Ali. Setiap kelompok memiliki dalil atau pendapatnya masing-masing sehingga tindakannya dianggap sebagai suatu kebenaran dan yang dilawannya memang layak untuk diperangkan atau disalahkan. Perang pun tak dapat dihindari. Jika hari ini perbedaan pandangan dalam politik hanya berujung pada saling menghina yang boleh jadi berlanjut di meja hijau, maka dulu orang Islam, jika bertikai, bisa sampai pada peperangan. Tak peduli meski harus menghilangkan ribuan nyawa orang. Betapa peristiwa ini menjadi presiden buruk bagi politik umat Islam yang baru saja dibangun sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian Perang Siffin. Perang Siffin adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Ali bin Abi Thalib dan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb pada tanggal 26 Juli tahun 657 Masehi atau tepatnya pada tahun 37 Hijriah. Perang ini merupakan kelanjutan dari fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan di tangan para pemberontak yang berkumpul di Mesir dan sekitarnya. Dalam pertempuran terakhir pada 28 Juli 697 Masehi, pasukan Ali di bawah pimpinan Malik al-Ashtar hampir menang ketika Amr bin al-As dengan licik melancarkan siasatnya. Siasatnya tersebut yaitu ia memerintahkan pasukan Muawiyah untuk melekatkan salinan Al-Quran di ujung tombak dan mengangkatnya. Itu adalah merupakan sebuah tanda yang diartikan oleh pasukan Ali sebagai seruan untuk mengakhiri perang dan mengikuti keputusan Al-Quran. Kemudian, setelah itu dilakukan perundingan antara kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Pada bulan Ramadan yang telah disepakati atau pada Januari 699 Masehi, kedua kubu bertemu kembali di Daumatul Jandal Adruh dengan membawa 400 saksi dari masing-masing pihak. Hasil arbitrase atau perundingan tersebut telah menempatkan Muawiyah setara dengan Ali yang posisinya menjadi tidak lebih dari pemimpin yang diragukan otoritasnya. Terdapat kerugian juga yang diderita Ali karena menerima tawaran arbitrase tersebut, yaitu turunnya simpati sejumlah besar pendukungnya. Pendukung yang membelot itu akhirnya membentuk sebuah sekte baru bernama Khawarij. Kelompok ini pada perkembangannya akan musuhi Ali dan akhirnya menyebabkan Khalifah terbunuh dalam perjalanannya ke Masjid Kufah pada 24 Januari 661 Masehi. Dilanjut. Lalu kita akan membahas tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ketika tonggak kepemimpinan umat Islam berpindah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, fitnah-fitnah, pemberontakan, dan perang saudara belum bisa surut. Khalifah Ali kemudian berusaha meredupkan aksi pemberontakan itu. Salah satu kelompok pemberontak yang tegas menentang kebijakan dan kepemimpinan sah Khalifah Ali adalah kaum Khawarij. Mereka bahkan menganggap kafir seluruh umat Islam yang tak sependapat dengan kelompok mereka.
Pasukan Khalifah Ali kemudian memerangi kaum Khawarij dengan perang Nahrawan. Penyerangan itu kemudian menambah rasa benci dan dendam kaum Khawarij kepada Khalifah Ali. Kaum Khawarij juga menganggap Khalifah Ali telah kafir karena dalam pemerintahnya tidak menggunakan hukum Islam, melainkan menggunakan musyawarah. Dendam kaum Khawarij kian memuncak. Berikutnya, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa dahulu ada 3 orang Khawarij yang merencanakan pembunuhan terhadap para sahabat Rasulullah. Hal ini disebabkan rasa sakit hati mereka karena saudara mereka dihabisi saat perang Nahrawan. Ketika kaum Khawarij itu kemudian membagi tugas. Abdurrahman bin Muljam tugasnya membunuh Ali bin Abi Thalib, lalu Al-Barak bin Abdullah tugasnya membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Bakar tugasnya membunuh Amr bin As. Rencana pembunuhan itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ibnu Muljam kemudian bertolak pergi ke Kufah untuk beraksi. Kemudian Ibnu Muljam bertemu dengan wanita cantik, ternyata ayahnya dan saudaranya si wanita itu menjadi korban mati oleh pasukan Ali di Nahrawan. Wanita itu bernama Kutami. Ibnu Muljam kemudian terpikat dan melamarnya. Kemudian Kutam bersedia menerima pinangnya dengan satu syarat, yaitu harus membunuh Khalifah bin Abi Thalib. Tak pikir panjang, Ibnu Muljam menyanggupinya karena memang tujuan hendak membunuh Khalifah Ali. Kemudian berikutnya, pada tanggal 17 Ramadan, Ibnu Muljam lantas beraksi dengan mengajak kawannya yang bernama Wardah dan Syabib. Mereka lalu bersembunyi di balik pintu yang biasanya dilalui Khalifah Ali keluar untuk sholat di Masjid Kufah. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib hendak melaksanakan sholat subuh, seperti biasa beliau membangunkan umat muslim sembari berteriak, "Wahai kaum muslimin, sholat, sholat." Melihat kesempatan itu, Syabib lantas menyabetkan pedangnya ke leher Khalifah Ali. Kemudian Ibnu Muljam menambahi dengan membacok kepala Khalifah Ali dengan pedang beracun. Selanjutnya, akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama ada Muawiyah, yang kedua ada Syiah, pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir ada Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Amal. Yang terakhir adalah penutup dari sejarah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah riwayat yang seperti ini, di mana Abidatu As-Salmaini berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, apakah gerangan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma? Kenapa semua rakyat tunduk dan patuh kepada keduanya? Wilayah kekuasaan yang semula lebih sempit dari 1 jengkal lalu meluas dalam kekuasaan mereka. Lalu saat engkau dan Utsman menggantikan posisi keduanya, rakyat tidak lagi tunduk dan patuh terhadap kalian berdua, sehingga kekuasaan yang luas ini menjadi sempit buat kalian." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Karena rakyat mereka berdua adalah orang-orang yang seperti aku dan Utsman, sementara rakyatku sekarang adalah kamu dan orang-orang yang sepertimu." Makna dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini adalah bahwa seburuk-buruknya masyarakat, seburuk-buruknya pemimpin adalah hasil dari seburuk-buruknya masyarakat. Begitu pula sebaik-baiknya pemimpin adalah hasil dari sebaik-baiknya masyarakat. Jadi dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang dimaksud adalah pemimpin adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Karena itu jika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, kita juga sebagai masyarakat harus memperbaiki diri kita. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.